Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya berdiri apa duduk ini? Duduk ya. Kalau berdiri dikira training motivasi. Iya. Berapa menit Mbak Maya? Sampai Isya. Baik teman-teman sekalian, kita turut berduka ya atas wafatnya nenek dari Mbak Aisyah Cabang Batu selaku MMBC. Mari kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan nenek beliau bi husnil khatimah insyaallah. Bisiril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, saya ditodong sama Mbak Maya ini ya untuk memberikan kultum tadinya terus diubah jadi kuliah berapa Kak? 15 menit. Teman-teman sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya kasih materi, saya kasih ijazah dulu ya. Jadi Nabi itu pernah dengan sahabatnya gitu dalam satu kesempatan ngasih satu masukan gitu ya. Ini nyambung dari nasihat Mas Arief tadi. Kalian setiap hari itu kalau bisa, kata beliau pada sahabatnya, itu jangan lupakan satu doa ini. Doanya gini teman-teman. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayo kita bareng-bareng. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Teman-teman sekalian, itu doa ya, terjemahnya kurang lebih gini. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, tolonglah kami supaya kami bisa bersyukur kepadamu, supaya kami bisa senantiasa ingat kepadamu, dan supaya kami bisa beramal dengan amal yang baik. Teman-teman sekalian, luar biasa ini ya, ketika Allah berikan nikmat kepada kita semua ya, mulai dari nikmat bisa masuk di Ramadan ya, nikmat kemudian bisa berkumpul seperti ini, belum nanti sebentar lagi berbuka. Jadi teman-teman sekalian ya, ketika kita membaca doa itu tadi ya, itu Allah itu langsung tersenyum. Kenapa? Karena kita selaku hambanya, yaitu manusia ya, mengakui bahwa kita tidak punya kemampuan. Jadi semua yang sudah kita lakukan ini sebetulnya adalah atas pertolongan Allah. Dan ini persis sekali dengan cerita Nabi Adam ketika awal diciptakan. Jadi teman-teman sekalian, tuh awal penciptaan Adam alaihissalam atau manusia, tuh malaikat langsung angkat tangan, kurang lebih gitulah ya kalau pas super tentor ngajar gitu ya. Langsung ada anak yang aktif langsung tanya, Kak Betty, saya tanya nggak ngerti nomor 2, kurang lebih gitu ya. Malaikat kemudian nyampaikan, wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa kau masih ciptakan manusia sebagai khalifah, pemimpin ya, ciptaan makhluk yang hebat gitu kan, sedangkan dia punya tabiat menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Nah, ini nyambung lagi sama Mas Arief tadi ya. Jadi ini ya sekalian di forum ini Mas, memang betul Mas, kadang-kadang Mas yang suka ngerasani di cabang-cabang, sing suka dirasani sampean Mas. Tapi gini Mas, ciri orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Hati aku boleh ndelok dalil Mas. Jadi sampean walaupun sering dirasani, kalau bisa juga sering memaafkan, cek pahalai kadang sampean Mas. Itu ya. Nah teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Malaikat tadi kemudian bilang, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia sebagai khalifah yang dia itu punya tabiat berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Di antaranya tadi ya, betul ya, adu domba dan lain-lain sebagainya. Kemudian tuh Adam alaihissalam disuruh menyampaikan, menyebutkan nama-nama ya, kurang lebih kalau super tentor itu ya. Coba sampean siapa yang bisa jawab pertanyaannya teman kalian, mungkin seperti itu. Kemudian Adam, monggo Mas.
Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Tentor sawo jajar nggih. Oh. Baik. Nah, teman-teman sekalian, kemudian ada menyampaikan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum. Adam pun langsung menyampaikan ini namanya ini namanya itu ya. Bukan nama-nama ikan ya, ya nama-nama apa saja itu ya disebutkan sama Adam alaihissalam, sebutkan. Kemudian apa? Langsung malaikat bilang qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Persis ketika tadi kita berdoa itu. Jadi teman-teman sekalian, sehebat apapun, semulia apapun ciptaan Allah, dia masih disebut sebagai makhluk. Dan itu semua ya, keistimewaan tadi itu diperoleh atas izin Allah. Makanya langsung malaikat bertasbih, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya, la ilma lana, aku nggak punya ilmu ternyata ya Allah, illa ma'alamtana, kecuali yang engkau berikan. Innaka antal alimul hakim, engkau yang maha mempunyai ilmu dan engkau yang bijaksana. Apa yang terjadi? Karena malaikat bilang kayak gitu, sekarang malaikat masih mulia nggak? Masih, teman-teman sekalian. Berbeda keadaannya dengan naudzubillah min dzalik, yaitu iblis red. Iblis ya kan. Wah, masya Allah ini tantangannya ya. Iblis diciptakan dari apa teman-teman? Wah, dari api ya. Kok ngerti? Jok pandai besi Jok. Atau diciptakan sebelum iblis? Kok ngerti Mbak? Ya betul Mbak ya, literaturnya bilang kita diciptakan dari api. Nah teman-teman sekalian disuruh sujud ya kan ya. Wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Seperti tadi malaikat sudah mensucikan. Selamat datang, ini tentor favorit juga nih. Wah, sudah lama ya nggak ketemu ya Mas Bisam. Ya. Kemudian tadi itu ya iblis disuruh sujud. Ayo kamu sujud kepada Adam. Langsung iblis itu bilang gini, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sing iso nyaut tak kei hadiah. Kei hadiah apa Mbak? Remote AC jari ini. Jadi gini, kurang lebihnya gini. Iblis bilang gini, loh ya Allah, aku kan kau ciptakan dari api, sedangkan Adam alaihissalam manusia kau ciptakan dari tanah. Langsung ya kan dijawab seperti itu sama iblis. Langsung kata Allah ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nek kon seperti itu berarti kamu itu enggan dan sombong, maka siap-siaplah kamu termasuk yang kufur nikmat, termasuk juga kufur ya kepada apa? Kebenaran yang datang yang sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua, kalau tadi sudah hafal ya doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang kedua, ijazah dari Kiai Haji Husain Ilyas, murid-muridnya pinter kabeh. Nah, iki iso digawe iki. Doanya pakai doa ini tadi dari malaikat, cuma diganti depannya. Kalau tadi malaikat bilang subhanaka la ilma lana, kalau ini doa kita Rabbana, wahai Allah Tuhanku, la ilma lana, aku nggak punya ilmu. Kadang kan gitu ya, misalnya suruh tampil besok, contoh ya, boleh ya kayak contoh ya, jangan marah Kak ya. Misalnya Kak Feti ya, Kak gimana kelas 11 nih, kasih matematika lah besok tambah. Waduh bagus, belum siap gitu kan. Namanya saya, aku nggak bisa Kak, besok harus matematika, biar Senin saya kasih bakulan biar mereka ngajak temennya. Akhirnya belajar iku nek wis mentok sampean yo kan persiapan nggak iso mau coy doa itu Kak. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah ya, lihat di Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 32, nanti bisa dihafali ya. Itu di situ ada satu kerendahan. Kan puasa melatih kita ya untuk mendekatkan kepada Allah ketika kita lemas itu ya, dengan nutrisi yang sudah semakin habis, tapi kita minta sama Allah. Sama juga ketika ilmu kita katakanlah mentok nih, sawo jajar mana nih sawo jajar nih. Nah, sawo jajar ya kan, wis ipen kok kalah mbek batu ya kan, batu kok surut. Mungkin batu ya kan orangnya deket-deket itu ya kan sama Allah, dekat pasar itu ya. Nah itu teman-teman sekalian ya, minta sama Allah. Nah akhirnya kan ketahuan ya. Ibaratnya gini, satu analogi ya kan, ketika kita kecil itu kan ada orang jualan es itu kan lewat depan rumah kita.
pas rumah kita kebetulan tingkat 2 gitu ya. Kemudian kita mau beli, bang beli es bang gitu kan. Kemudian biasanya kan minta duit dulu ya ke orang tua. Bu, pas ibu kita ada di atas. Kira-kira kadang orang tua itu mudah dulu dicewarno ae kan, carno sampai nangis, sampai celuk ya kan. Baru agak lama baru turun. Kenapa nak mau beli es baru dikasih? Subhanallah, analoginya kadang-kadang kayak gitu teman-teman sekalian. Ujian dari Allah itu diberikan sampai kita mepet bener-bener mentok, baru kita sadar, lu yo awake dhewe gak duwe apa-apa, baru minta tolong sama Allah. Berang menit tengkas kak. Baik teman-teman sekalian ya, masuk kita ke materi lu, baru mukadimah berarti. Enggak ya. Saya masuk ke masalah berprasangka baik kepada Allah teman-teman sekalian. Dia kesing jomblo apa sing wis laku iki? Jomblo, alhamdulillah. Di awalnya alhamdulillah kan. Ya, berprasangka baik kepada Allah. Ini mantap teman. Saya baca tulisan ya seorang pastor, sengaja memang. Bukunya kecil gitu tapi dicetak 23 juta eksemplar koren di beberapa negara, belasan negara lah. Seorang pastor, ternyata cuma satu dia, The Power of Positive Thinking. Saya langsung mikir, apa nih Al-Quran orang ini? Ternyata banyak teman-teman sekalian. Subhanallah, hadits qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Hei kalian semuanya, jangan kalian berprasangka yang buruk, karena prasangka kalian itu bagian dari ketentuan Allah. Jadi kira-kira ini mau berprasangka baik apa berprasangka buruk mbak nih sampean? Baik. Waduh calonku ngau panteng sawoge aduh ya. Masya Allah. Amin. Mosok ngene terusan ngocoy. Siapa mang sing ngoco-ngoco mang yo? Tak bilang Pak ojo ngoco-ngoco. Masa ngaca kemudian bilang waduh kok aku kurang ayu yo. Jok kok bojoku yo welek. Subhanallah. Kan gitu ya kan. Jadi subhanallah teman-teman, husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, Tuhan kita Allah SWT tersenyum, senang dia. Makanya saya bawakan tadi, mohon izin Mas Iqbal tadi baca ya. Ini menarik. Ketika ayat 183 tentang puasa itu, rentetan ceritanya kok tentang doa. Tentang doa. Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan kita tahu nih, diperintahin puasa nih. Kalau orang udah suudzon duluan, poso kayak apa sih? Kan gitu ya kan, poso kayak aduh saya Islam ya gimana ya kira-kira puasa enggak? Ternyata keduluan orang Jepang meneliti 2016, ternyata puasa betul 1400 tahun yang lalu, yaitu puasa bikin sehat. Sumutasihu kata Nabi. Orang Jepang kemarin siapa namanya bisa diakses itu, sampai dapat Nobel karena apa? Menemukan bahwa puasa itu menyehatkan. Nah sekarang kembali ke kita teman-teman sekalian, lanjut cerita tadi itu ya, kita disuruh puasa supaya jadi orang takwa. Ternyata sebagian besar mingkoblikum ya dari sebelum kita itu, mereka menjadi orang besar itu ketika mereka berpikir positif. Orang-orang besar, coba lihat ya, sopo sing ingat ini ilmuwan fisika atau saya agak lupa atau matematika, mungkin nanti Mas Indra bisa betulkan. Dia orang yang idiot, sekolah umum aja nggak bisa, tapi ibunya gimana? Positif thinking, wis gak usah sekolah nek ngono, nek gak oleh di omai belajar ambek ibu. Akhirnya dia jadi orang besar. Thomas Alva Edison, mending motor presi. Thomas Alva Edison, Thomas Alva Edison, ya, benar tak namanya? Nah itu kan. Ternyata dari ibunya berprasangka baik. Subhanallah. Tak contoh nek iku orang yang belum beriman, ini orang yang sudah beriman. Siapa beliau? Kalau nggak salah Imam Malik. Ya nanti mungkin bisa dicari. Kalau nggak Imam Malik, Imam Hambali. Ketika di rumahnya ada tamu, ya jenenge arek, tamu disukui, kok disukui kan? Jangan sampai niru ini ya, disukui. Suguhannya dibuat mbak. Jatuh semuanya. Kata si ibu apa yang terjadi? Ya ini kaum hawa, ini penting ya kan, yang mau punya momongan ini kan Mbak Nevila, siapa ini yang sudah berkeluarga, itu dia
bilang gini ibunya, langsung bilang gini, nah, mau marah ya kan? Karena orang bertakwa tadi seperti Mas Arif kan, waduh, ono rasan-rasan ini, Arif marah gini kan? Karena orang bertakwa, alhamdulillah, itu kan. Ini ibu tadi mau marah, langsung ibunya bilang gimana? Kamu mudah-mudahan jadi imam di Masjidil Haram. Jadi orang enggak? Jadi, teman-teman sekalian. Jadi ini menarik ini, beberapa namanya husnudzon ini, berprasangka baik. Contoh misalnya, ya kan, waduh pandemi sepi nih, ngajarnya juga berkurang misalnya. Oh nggak sih ngajarnya berkurang nggak? Normal apa berkurang teman-teman? Karena siswanya berkurang ya. Misalnya kurang jamnya, waduh kok elemen sakmene, misalnya gitu ya kan. Biasanya dapat 800.000 misalnya, itu kan ini kok cuma dapat 300.000. Alhamdulillah. Nek sampean bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Waduh kurang ngire, kurang temenan. Tapi kalau disyukuri, alhamdulillah, langsung positif thinking. Mudah-mudahan Brawijaya besok tahun ajaran baru siswanya per cabang 400. Amin ya robbal alamin. Sopo angkat tangan sing tentor sering doain Brawijaya. Sing angkat tangan itu kelambi siji-siji. Alhamdulillah Mbak yo, nanti ambil di PSM bayar sendiri-sendiri. Nah itu teman-teman sekalian ya. Jadi ketika kita positive thinking, ini yang terakhir, positive thinking itu membuat diri kita lebih berdaya, Pak. Kenapa? Ada beberapa hormon biologi, Pak, yang masih balik. Bener nek masalah, bener nggak Mas? 2 hormon minimal aktif. Yang pertama yaitu hormon serotonin, yang satu lagi hormon apa, Mas? Dopamin. Aktif nek sampean husnudzon berprasangka baik. Tapi nek waduh poso-poso ini kok lemes, tak mabar ae rek. Mabar, dapetnya mabar. Puasa-puasa gini, was udah mabarnya sejam, habis ini tak tilawah 2 jam. Masya Allah iku. Kalau sing pojok nggak ketu iku. Iku nek ndek cabang cekelane Quran cowili ae. Aku ngene, waduh pas Quranku kari Mas, tak silih Mas, itu amal jariah, alasan Mas. Cek gak maca Quran ae Mas. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman sekalian, ini ya yang terakhir. Nabi itu ngasih tahu kalau kita mau diberikan kebaikan sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala, itu kita sering-sering mendoakan kebaikan orang lain. Waduh Mas Bisam yo tambah lemu, alhamdulillah Mas, mudah-mudahan sukses ngono rek. Ini enggak lama enggak bertemu, dulu pernah minjem duit sama Mas Bisam gak dikei, ketemu tambah lemu. Kon nak dengakno kan ya cepet lang loro, subhanallah. Cepat langsing. Mana yang udah langsing Mas Farhan? Gimana Mas testimoninya Mas? Alhamdulillah. Ini nek ketemu aku, Pak, melok gym. Sekarang berhasil Pak. Dikasih 1 bulan full poso yo. Alhamdulillah. Lebih ganteng Mas. Yo. Tadi saya baru ketemu kan, berapa lama ini nggak ketemu. Tadi baru ketemu, saya bilang Mas, tambah ganteng Mas. Sebelumnya kan yo ganteng, sekarang tambah lebih ganteng lagi. Tambah bersinar, tambah lebih kayak agak lonjong sedikit kan itu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang terakhir. Yuk kita doain orang lain kebaikan. Ini fakta ya. Satu alma mater SMA, cuman beda tahun banyak. Ini orang tua, namanya Pak Ari Ginanjar. Tahu ya Ari Ginanjar ya? Ya toko ISG Indonesia. Itu satu alma mater di SMA Negeri 68 Jakarta. Nah beliau pernah membangun satu menara, sekarang udah jadi, namanya Menara 165. 1 itu tauhid Islam, 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Jadi tengah jalan duwe entek. Bangun yo dikai duit ambek wong tuae, mungkin sampean gitu lah Mbak ya. Misalnya itu contoh boleh ta Mbak? Kasih uang misalnya 200 juta sama mamanya Mbak Maya kan, wis ojo mulai wis gawe ndek omahe ndek batu, engko pe oleh jodoh ndek kono. Pas tengah jalan bangun kan set itu kan modelnya berubah misalnya, habis Mbak duit Mbak, kurang mari Mbak. Pak Ari pulang ke Bandung, nemui ayahnya karena uangnya nggak punya, subhanallah ya, nggak punya. Sama ayah gini, wes ngene le, bali om menenang Jakarta, tapi setiap engkau perjalanan ngelihat orang, doakan kebaikan untuknya. Ketemu wong dodol kacang, ya Allah cepet laku, cepet habis kacang itu. Ketemu wong dodol apa meneh Mbak? Tempe senengane lho, sing enak lho Mbak, opo martabak ta opo
Ya kan, ketemu apa? Doain, ya Allah mudah-mudahan dia cepet habis bakulannya. Ketemu apa lagi? Misalnya ketemu kakinya sakit gitu ya. Kakinya sakit. Ya Allah mudah-mudahan disembuhkan. Subhanallah. Sampai di Jakarta, di gedung yang tadi belum jadi. La haula wala quwata illa billah. Ada yang menghubungi temennya lama kemudian bilang, "Hei, jarine awakmu gawe menara. Wis dadi apa urung?" Kurang lebihnya kalau saya analogikan sekarang misalnya ada yang belum laku gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngubungi, "Hei, kamu wis rabi ya?" "Guru, iki lho ono dosen." Oh, jenom mbak duduk tuwek. Yo kan lek sing tuwek wis profesor, usianya 60 tahun udah mau pensiun. 5 hari lagi meninggal, cari yang kayak gitu biar dapat warisan, bukan mbak? Jenom mbak, Jawa nom ya kan, dokter Jenom. Dan tahu nggak sama dia kurang lebih gitu. Nah Pak Hari dikasih tahu, oh belum selesai ya. Wis ini berapa kekurangan estimasikan aku bantu. Allahu Akbar. Jadi teman-teman sekalian ini menarik. Ya lagi-lagi ini pesan buat saya pribadi. Yuk kita bareng-bareng. 1 tadi bersyukur, 2 tadi apa? Berprasangka baik. Yang ketiga berdoa, lebih-lebih mendoakan orang lain. Ono sing gak payu, sampean yo gak payu padahal. Maksudnya belum laku gitu ya. Doain orang lain, Pak. Sama juga misalnya nih, kalau saya seringnya gitu. Panjaitan gak maju-maju sih, kok gak nambah-nambah. Tak delok batu. Ya Allah batu, ya Allah mudah-mudahan segera 100. Dadakno saiki jangan nyalip yo, Mas. Insya Allah. Mas, siap kan Mas? Salib batu Mas yo. Siap. Takbir. Gitu teman-teman sekalian. Jadi Nabi itu bilang gini, ketika kalian berdoa kebaikan buat orang lain, tuh doa belum naik ke langit, malaikat datang duluan. Ya, katanya Nabi Muhammad, malaikat datang menghampirimu sebelum doamu naik ke langit, kemudian dia mengucapkan amin. Artinya apa? Kabulkan ya Allah untuk dia duluan. Ya, berarti nek misalnya ono koncoy rabi disian koyo iku sing pojok meneh, alhamdulillah dapat wanita soleh. Mas, mari ini sepuran Mas yo. Kayak contoh. Alhamdulillah, Pak. Subhanallah, ini bisa dimintain testimoni nih. Cerita perjalanan menemukan jodoh loh. Masya Allah, takbir. Mantep, begitu kita walimah ke sono, wahyu nih mas udah soleha, cantik itu oma meneh, Masya Allah, enak polis. Jadi teman-teman, berarti bener ya kan jawaban Allah tadi. Tak tanya, Mas resepnya apa Mas? Ya aku ndongakno arek-arek iku, Mas baku cek lang rapi, datakno aku dhisekan. Alhamdulillah. Makanya nek pelit donga berarti siap-siap pelit juga dikabulkan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.